Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan resume dari buku Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM tentang teknik perancangan kontrak bisnis. Nah, jadi pada bab 1 buku tersebut, salah satunya membahas kontrak sebagai hukum yang mengatur para pihak yang menyepakatinya. Nah, jadi terhadap suatu perikatan ataupun kontrak harus ada itu pengaturan yang tegas dan jelas sebagai ketegasan dan kejelasan dari maksud masing-masing pihak berkontrak untuk membangun kepastian bahwa pihak menggunakan perikatan tersebut tunduk untuk melaksanakannya dengan baik dan konsekuen. Nah, doktrin pasca Sansevada sebagai suatu hukum khusus yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Bila salah satu pihak gagal akan membuat pihak yang gagal dalam hal tersebut debitur dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat dari kegagalan tersebut, dalam hal itu kreditur. Nah, contoh hubungan hukum di atas dalam gambaran sederhananya seperti aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya belanja, penggunaan transportasi bus, umumnya bisa dilakukan hanya didasarkan pada saling percaya, tanpa suatu prosedur ataupun dokumentasi yang rumit. Bila dilihat dari sudut pandang non-hukum, seakan-akan tidak perlu dipermasalahkan. Bentuk aktivitas tersebut membuat para pelaku bisnis merasa kontrak bukanlah suatu permasalahan hukum, melainkan sebuah permasalahan sosial dan bisnis yang berhubungan dengan penghargaan komitmen. Pemahaman tersebut sering memerangkap pemikiran pihak ataupun pelaku usaha dengan menganggap kontrak adalah persoalan bisnis bukan persoalan hukum. Tanpa disadari, pemikiran-pemikiran atau perikatan-perikatan tersebut telah berhubungan dengan aktivitas bisnis yang lebih rumit dan melibatkan biaya yang lebih besar. Misalnya, dalam suatu kesepakatan termuat bahwa bila tidak dilaksanakan ataupun terlambat akan menimbulkan suatu pelanggaran. Hal itu tentu akan menimbulkan default atau mengancam kelangsungan pelaksanaan kontrak yang akan berpotensi menimbulkan sengketa ataupun dispute antara kedua belah pihak. Hal ini memunculkan kesadaran bahwa sangat perlu mengatur secara baik seluruh bentuk kesepakatan dalam suatu dokumen kontrak. Para pihak dapat melihat kontrak untuk membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebab kegagalan kontrak, sehingga dapat menghukum yang bersalah untuk membayar ganti rugi. Nah, bentuk perjanjian tertulis maupun lisan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu merupakan suatu peristiwa hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersepakat. Di mana bila perikatan dilanggar atau menimbulkan penghukuman bagi pihak yang melanggar ataupun lalai untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh mitra berkontraknya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Hukuman bagi pihak yang gagal atau melakukan prestasi yang disanggupinya, atau dalam hal ini disebut wan prestasi, dijamin oleh pengadilan untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, ganti kerugian yang dialami oleh pihak berkontrak yang dirugikan, ataupun termasuk bunga yang dibebankan terhadap ganti rugi. Nah, pada kesempatan kali ini yang kedua, pada bab pertama tentang buku ini juga membahas tentang kontrak yang baik haruslah direncanakan dengan baik. Dalam prakteknya, kontrak sering dianggap sebagai suatu hal yang sepele, sehingga dalam pembuatan ataupun perancangannya dilakukan secara serampangan atau asal jadi. Misalnya, banyak pelaku kontrak memfotokopi bentuk-bentuk kontrak lain. Dalam hal ini biasa copy paste ya, sering kita jumpai, tanpa memahami apakah melindungi kepentingan dirinya ataupun kepentingan bisnisnya. Selain itu, tidak sedikit pula kontrak yang disetujui tanpa membaca isinya terlebih dahulu ataupun menggunakan bahasa asing. Sering penyesalan muncul ketika kontrak tersebut bermasalah dan tidak mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Alhasil, dirinya harus mengganti rugi
dan mengganti kerugian tersebut yang diakibatkannya. Akibat pihak yang dihukum merasa diperlakukan tidak adil pada hal tersebut karena ketidaktahuannya ketika menyetujui kontrak tersebut. Keberhasilan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari suatu kontrak yang telah disepakati ditentukan oleh kesuksesan para pihak dalam memenuhi kemampuan-kemampuan tersebut di atas pada tahap perancangan dan negosiasi kontrak. Bukan setelah kontrak tersebut bermasalah. Dengan pengertian lain, tahap perancangan kontrak merupakan suatu tahap yang penting bagi para pihak yang akan berkontrak. Nah, bahasan ketiga dari buku ini membahas tentang kontrak yang baik merupakan bagian dari manajemen risiko. Setiap perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lainnya ataupun mitra bisnisnya akan selalu berpotensi memberikan risiko-risiko terhadap harta-harta miliknya yang telah ada maupun yang akan diperoleh kemudian hari. Umumnya kesadaran baru muncul terjadi ketika kontrak bermasalah, hubungan hangat yang bersahabat antara pihak-pihak yang akan berbisnis. Cenderung terjadi jika para pihak tersebut sedang menegosiasikan kesepakatan kerja sama bisnis atas dasar saling membutuhkan, namun hubungan persahabatan dapat berubah menjadi permusuhan apabila permasalahan pelaksanaan kontrak terjadi. Penguasaan teknik perancangan kontrak yang baik merupakan penjabaran dari pelaksanaan niat baca atau good faith. Hal tersebut adalah salah satu dasar fundamental dari pelaksanaan kontrak melalui langkah-langkah yang bersifat verifikatif ataupun antisipatif sebagai bagian dari manajemen pengendalian risiko bisnis dalam berbisnis. Nah, yang keempat pada bab pertama ini membahas membangun kemampuan sebagai perancang kontrak yang baik adalah salah satu tujuan dari buku ini. Nah, kemampuan perancangan kontrak yang baik dan benar sebagai bagian dari upaya manajemen risiko dari setiap aktivitas bisnisnya. Kemampuan pemahaman hukum dari seorang perancang kontrak merupakan salah satu syarat yang sangat penting selain pemahaman terhadap substansi dari materi perikatan atau objek prestasi. Dalam kontrak itu sendiri, memahami hukum tidak perlu harus menjadi sarjana hukum terlebih dahulu. Fakta di lapangan menunjukkan banyak orang yang tidak berlatar belakang sarjana hukum. Dari sisi hukum, ketentuan hukum Indonesia merupakan dasar pandang dan analisa berpikir dari kemampuan perancangan kontrak dan diperkaya dengan referensi pemahaman tentang ketentuan-ketentuan hukum kontrak dari negara-negara lain. Nah, ketentuan-ketentuan ataupun prinsip-prinsip hukum yang dianut dan diberlakukan oleh KUH Perdata dalam hal kontrak yang dirancang tersebut disepakati akan diberlakukan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Dan sebisa mungkin menempatkannya berlaku di negara asing selama tidak bertentangan dari hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kontrak tersebut. Nah, pada bagian kelima dari buku ini, bab satunya membahas juga apa saja sih yang akan dibahas dalam buku ini. Nah, bab 2 dari buku ini memulai pembahasannya pada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari kehadiran suatu kontrak. Bagaimana hukum kontrak tersebut memberikan konsekuensi hukum yang dapat menguntungkan masing-masing pihak. Bab 3 dari buku ini akan meningkatkan pembahasannya pada pemahaman umum terhadap wujud ataupun format dari suatu kontrak itu sendiri. Nah, bab 4 akan lebih memfokuskan pembahasannya pada syarat-syarat keberlakuan suatu kontrak. Bab 5 dari buku ini akan memfokuskan pembahasannya pada tindakan wan prestasi dan akibat hukumnya pada kontrak serta juga pada para pihak yang terikat dengan kontrak tersebut. Dan bab ini juga sekaligus membahas tata cara pengakhiran suatu kontrak hukum secara hukum. Dan bab berikut-berikutnya yang akan saya bacakan nanti. Jadi tetap menonton. Nah, kali ini saya akan langsung masuk ke bab kedua tentang pengertian kontrak. Nah, pada bahasan yang pertama, persoalan istilah dalam perancangan kontrak itu bagaimana sih? Nah, penulis menemukan banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam memulai perancangan kontrak atas pengertian-pengertian mendasar yang secara salah satu dipahaminya pada acara workshop teknik perancangan kontrak.
Contohnya tentang penjudulan suatu kontrak. Peserta menghadapi keraguan dalam penggunaan istilah perikatan, perjanjian, dan kontrak. Contohnya itu ada tentang penjudulan suatu kontrak yang tadi telah saya sebutkan. Misalnya, peserta menghadapi pada hubungan hukum sewa menyewa. Menurut peserta yang berprofesi sebagai broker perumahan, penggunaan judul kontrak sewa menyewa bukanlah judul yang tepat untuk menggambarkan hubungan hukum sewa menyewa. Menurut argumen peserta, penggunaan istilah kontrak akan memberikan konsekuensi hukum yang kurang menguntungkan bagi pihak yang menyewakan, karena penggunaan kata kontrak akan memberikan akibat terhadap ketidakpastian kapan berakhirnya hubungan hukum sewa menyewa. Sedangkan dengan penggunaan istilah perjanjian yang telah memberikan pengaturan tentang kapan berakhirnya hubungan sewa menyewa. Bagian 2 dalam bab 2 ini, dalam pengertian luas perjanjian tidak sama artinya dengan perikatan. Pada dasarnya KUH Perdata tidak secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi dalam pasal 1313 diberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan nama yang mana dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Walaupun definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam pasal 1233 KUH Perdata ditegaskan bahwa perikatan selain dapat dilahirkan dari undang-undang dapat juga dilahirkan dari perjanjian. Bila definisi dari pasal 1313 tadi KUH Perdata dihubungkan dengan pasal 1233 KUH Perdata, pengertian dari perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian dapat meliputi dua arti, yaitu pada satu sisi sebagai perjanjian yang memang tidak ada konsekuensi hukumnya, dan pada sisi lain merupakan perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukumnya. Dari sisi pengertian dan konsekuensi hukumnya, perikatan lebih dapat disamakan pengertiannya dengan kontrak, sementara perjanjian dapat disamakan dengan agreement. Pada bagian ketiga dalam bab ini membahas perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, sama artinya dengan kontrak. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Pengertian kontrak dipersamakan dengan pengertian perikatan atau hukum perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Kontrak adalah perjanjian, namun belum tentu perjanjian adalah kontrak. Dengan begitu tidak ada perbedaan pengertian ataupun konsekuensi hukum dalam penggunaan istilah kontrak ataupun perjanjian sebagai judul dari hubungan hukum sewa menyewa. Karena perjanjian dalam satu sisi juga meliputi pengertian kontrak yang terpenting sebagai suatu perjanjian ataupun kontrak sewa menyewa. Para pihak harus dengan tegas memperjanjikan antara lain dengan masa periode sewa menyewa yang telah disepakati, termasuk hak dari pemilik rumah untuk menghentikan ataupun memperpanjang sewa, dengan ketentuan yang dijabarkan dalam pasal 1570 KUH Perdata. Nah, pada bagian keempat pada bab ini membahas juga perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum tidak sama artinya dengan kontrak. Perjanjian mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat atau hanya sebagai perjanjian yang mempunyai konsekuensi moral. Pada dasarnya diletakkan kemampuan dasar dari berbagai pihak yang berkonflik itu sendiri, walaupun perjanjian tersebut bersifat komersial. Keinginan para pelaku usaha untuk menentukan mana dari perjanjian yang mereka buat mempunyai konsultasi hukum yang mempunyai konsultasi hukum yang mengikat dan mana yang tidak merupakan keinginan yang logis dalam strategi mencapai tujuan bisnisnya secara maksimal. Contohnya, pada tahap kesepakatan untuk melakukan rangkaian negosiasi untuk menjajaki kemungkinan dilakukan kerjasama pembangunan pusat perkantoran. Para pihak dapat saja membagi dua tahapan yang akan dijajaki, yaitu tahapan untuk menegosiasikan kontrak tersebut yang disebut juga sebagai tahapan prakontrak,
dan tahapan untuk menyetujui isi dari kontrak tersebut. Pada tahap menegosiasikan kontrak tersebut, dapat saja para pria memang tidak menginginkan adanya akibat hukum apapun sebagai kesepakatan untuk melakukan rangkaian negosiasi tersebut ternyata tidak berjalan seperti yang telah disepakati dan baru akan terikat secara hukum ketika perjanjian kerjasama pembangunan pusat perkantoran tersebut disepakati ataupun ditandatangani. Tahapan prakontra ini untuk memastikan antar pihak saling mengenal antara pihak sebelum memutuskan akan maju ke kontrak. Keinginan untuk tidak memberlakukan akibat hukum pada suatu perjanjian yang telah disepakati dapat dilakukan secara tegas ataupun secara diam-diam. Nah, pada bagian kelima sendiri membahas pada dasarnya pengertian Memorandum of Understanding, Letter of Intent, dan Letter of Comfort bukanlah kontrak. Tidak dapat dipungkiri bahwa istilah Memorandum of Understanding, Letter of Intent, dan Letter of Comfort sering menimbulkan kerancuan pemakaian dalam prakteknya. Dalam penggunaannya, banyak para pihak yang masih menggunakan istilah tersebut dimaksudkan sebagai kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum. Pada pasal 1320 KUH Perdata, hanya mengajukan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang berkontrak. Para pihak yang berkonflik tersebut mempunyai kapasitas dalam kurung juga kewenangan hukum untuk melakukan perjanjian. Hal yang diperjanjikan jelas, kausa perjanjian halal. Aturan hukum yang memuat kedua belah pihak mengenai 4 unsur tersebut ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Istilah perjanjian tersebut sebenarnya dimaksudkan hanyalah merupakan langkah prakontrak yang seharusnya dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya kita masuk Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak. Untuk melangkah kemudian penandatanganan suatu kontrak, walaupun para pihak sepakat menandatangani kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding, akan tetapi apabila para pihak tetap menyetujui untuk memasukkan unsur intention to create legal realization sebagai konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya kesepakatan prakontrak, maka Memorandum of Understanding yang secara teori bukanlah kontrak dapat berubah konsekuensinya menjadi kontrak bagi pihak tersebut. Banyak pihak yang menganggap bahwa Memorandum of Understanding adalah suatu tahapan yang harus dilalui sebelum penandatanganan suatu kontrak. Pendapat tersebut jelas salah. Tidak ada kewajiban bagi para pihak yang akan berkontraksi untuk terlebih dahulu harus masuk ke penandatanganan Memorandum of Understanding. Bila pihak menganggap bahwa semua kesepakatan akan dibentuknya tersebut harus mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka tidaklah perlu harus diletakkan penandatanganan Memorandum of Understanding. Langsung saja masuk ke penandatanganan kontrak. Terus, Letter of Intent. Letter of Intent juga disebut Memorandum of Intent. Secara teori dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, serta sering diberikan sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan kontrak. Dalam Black's Law Dictionary, pengertian Letter of Intent disamakan dengan pengertian Memorandum of Understanding sebagai berikut. A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into contract or some other agreements. Atau diberikan juga pengertian lain dari Letter of Intent dengan menekankan aspek tidak mengikat secara hukum sebagai berikut. A non-committal writing preliminary to a contract. Selanjutnya kita masuk ke Letter of Comfort. Secara umum dipahami sebagai surat ataupun dokumen yang berisikan pernyataan sikap mendukung, expression of policy, ataupun bentuk penilaian positif dari seseorang, pribadi ataupun badan hukum terhadap seseorang lainnya. Umumnya antara lain penerimaan pinjaman atau debitur kontraktor, penerima fasilitas baik dalam bentuk pinjaman ataupun penanaman modal. Selanjutnya kita masuk ke perjanjian sama artinya dengan persetujuan. Dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan overeenkomst. Perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak
tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama. Penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Terus lanjut ke kontrak komersil, sama artinya dengan kontrak bisnis. Apakah sama? Pada dasarnya, pengertian antara kontrak bisnis dan kontrak komersil adalah sama. Seperti dijelaskan, hukum kontrak sebagai jembatan hukum yang menghubungkan ketegasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak untuk berinteraksi dalam setiap aktivitas hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Merupakan salah satu sumber hukum dari hukum komersil ataupun hukum bisnis yang mengatur aktivitas bisnis masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ataupun ambisi hidupnya. Dalam praktek sehari-hari, penggunaan kata komersil atau commercial law ataupun hukum bisnis, business law dalam masyarakat praktek dan masyarakat akademis hampir tidak ada mempunyai perbedaan arti yang penting. Selanjutnya kita bahas ke istilah kreditur dan debitur dalam kontrak. Kontrak tersebut kita harus dulu kontrak tersebut apa. Lantas kontrak adalah hubungan hukum antara pihak yang menimbulkan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkontrak untuk saling memenuhi perikatan-perikatan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Kewajiban-kewajiban yang timbul pada satu pihak dalam kontrak itu disebut sebagai utang yang memberikan keharusan pada pihak tersebut untuk melaksanakannya kepada mitra kontraknya sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan dari prestasi tersebut. Terus kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 3, format kontrak. Pada bab ini membahas kontrak tidak mempunyai format tertentu salah satunya. Pada prinsipnya kontrak tidak memiliki suatu bentuk yang baku. Kontrak tidak dibatasi oleh suatu bentuk ataupun format yang baku. Perancangan kontrak sangat fleksibel pada bentuk-bentuk ataupun isi yang diyakini oleh perancang ataupun pemakaiannya secara maksimal melindungi hak hukumnya. Dengan kata lain, kontrak tidak akan batal walaupun bentuknya tidak lazim, sepanjang memenuhi ketentuan keabsahan kontrak seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Akan tetapi, maksud dari kesederhanaan, kejelasan, dan ketegasan pengertian sebagai suatu komunikasi hukum para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban membuat sebaiknya kontrak tersebut dirancang dalam wujud yang lebih umum ditemukan. Misalnya, dimulai dari hari, tanggal, dan tempat penandatanganan kontrak, lalu diikuti oleh pihak yang bersangkutan dan seterusnya. Yang kedua, membahas kontrak tertulis untuk kepentingan tertib administrasi dan kepentingan pembuktian. Komitmen, kejujuran, dan pertanggungjawaban moral merupakan kunci utama. Kenapa tersebut? Karena hal tersebut keberhasilan dari pelaksanaan suatu kontrak. Terus prinsip konsensualitas pada kontrak sangat menjunjung tinggi kejujuran dan sikap gentleman dari kedua belah pihak yang berkontrak untuk saling melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama. Namun, walaupun secara umum kontrak lisan mempunyai keberlakuan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, pada dasarnya kontrak tersebut akan menyimpan risiko ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal terjadinya permasalahan yang membuat kedua belah pihak yang berkontrak harus menyelesaikannya melalui pengadilan, dan persoalan pembuktian akan menjadi suatu hal yang penting. Kendati pun begitu, menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, diberikan alternatif pembuktian antara lain menghadirkan saksi dan atau dengan menggunakan prasangka ataupun sumpah. Tapi hal itu tidak mudah dilakukan, khususnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat untuk kesepakatan bisnis yang bernilai besar dan rumit. Yang ketiga, ada kontrak tertulis hukum berlaku khusus bagi para pihak. Di dalam KUH Perdata tersebut, acara khusus membangun ketentuan-ketentuan untuk aktivitas-aktivitas kontrak yang ketentuan kontrak tersebut lebih dikenal sebagai perjanjian bernama, yaitu perjanjian jual beli 1457 sampai 1546, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian tentang perekrutan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian tentang hibah, perjanjian tentang penitipan barang, perjanjian tentang pinjam pakai, perjanjian tentang pinjam meminjam, termasuk juga
perjanjian asuransi yang diatur dalam pasal 246 sampai 308 KUH Dagang, serta perjanjian pengangkutan dari pasal 466 sampai 754 KUH Dagang. Dengan diaturnya secara khusus ketentuan-ketentuan berkontrak untuk aktivitas tertentu, maka dari hukum pasal-pasal yang dalam perjanjian bernama tersebut menjadi ketentuan yang otomatis berlaku dan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, selanjutnya kita bahas kontrak tertulis karena undang-undang. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kontrak yang harus dibuat secara tertulis atau dianggap tidak ada ataupun batal dimei hukum bila dibuat secara lisan. Salah satunya adalah perjanjian pengalihan utang piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya yang diatur dalam KUH Perdata pasal 613 yang berbunyi penyerahan akan utang piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga dengan perjanjian asuransi yang diatur dalam pasal 255 KUHD Dagang. Selanjutnya ada topik kontrak yang oleh undang-undang wajib dibuat di depan notaris publik ataupun PPAT. Selain harus tertulis, terdapat juga perjanjian yang harus dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris publik dan PPAT. Bila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, null and void. Contohnya adalah perjanjian pengalihan atas benda tidak bergerak yang diatur dalam pasal 617 KUH Perdata, perbuatan hukum untuk jual beli tanah yang diatur dalam pasal 19 PP nomor 10 tahun 1961, dan juga perjanjian menjaminkan benda tidak bergerak berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 dan lain-lain. Nah, ketentuan khusus yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat imperatif dan yang bila tidak dipenuhi akan mengakibatkan batalnya kontrak walaupun secara formal telah disepakati. Selanjutnya ada kontrak yang akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan pihak otoritas. Beberapa perjanjian tidak otomatis berlaku atau unenforceable sebelum mendapat persetujuan pelaksanaan aktivitas yang diperjanjikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Contohnya, joint venture agreement yang walaupun perjanjian tersebut sudah ditandatangani kedua pihak investor, namun perjanjian tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum mendapat izin dari presiden. Atau Menteri Negara dan Investasi ataupun Ketua BKPM ataupun BKPMD. Maka penting bagi perancang kontrak untuk memahami berupa kontrak yang dalam perancangannya memiliki beberapa kekhususan yang didasarkan oleh undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Terus kita masuk ke penafsiran kontrak bisnis. Kontrak merupakan komunikasi hukum yang menggambarkan ikatan prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang terikat di dalamnya. Sebagai suatu komunikasi hukum, maka harus dipastikan bahwa kedua belah pihak dapat saling memahami hal-hal yang akan diperikatkan dan menjadi kewajiban dalam kontrak tersebut. Maka sudah seharusnya kontrak ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kita lanjut ke haruskah kontrak dibuat dalam bahasa Inggris? Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak adalah bahasa yang paling dimengerti. Artinya bagi para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa Indonesia. Tapi karena bahasa Indonesia lah bahasa yang paling mudah untuk dipahami, penggunaan bahasa Inggris untuk kontrak-kontrak berskala nasional yang dilakukan oleh pihak-pihak berkewarganegaraan Indonesia tentunya akan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dari ketidakjelasan yang muncul dari bahasa Inggris tersebut. Karena itu, tidak ada keharusan kontrak harus dirancang dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak pula kontrak yang menggunakan bahasa Inggris terlihat lebih berkualitas dan mempunyai jangkauan internasional daripada kontrak yang berbahasa Indonesia.
Karena pada dasarnya bahasa Inggris itu hanyalah bahasa, sama seperti bahasa Indonesia. Kualitas dari kontrak akan sangat ditentukan oleh kejelasan pemahaman masing-masing pihak yang berkontrak terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan kewajiban kontrak tersebut yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Terus kita masuk unsur-unsur suatu kontrak. Nah, unsur-unsur suatu kontrak ada yang pertama unsur esensialia. Yang kedua ada unsur naturalia, yang ketiga ada unsur accidentalia. Hanya itu 3 unsur kontrak. Dan penjelasannya bisa masing-masing teman untuk melihatnya di YouTube sendiri. Di YouTube ataupun di Google karena sudah banyak di situ. Saya akan menjelaskan yang kira-kira agak penting dari suatu topik. Terus ada subjek dan objek kontrak. Nah, ini lumayan penting nih. Yang pertama ada subjek kontrak. Apa sih subjek dari suatu kontrak tersebut? Nah, subjek dari suatu kontrak itu adalah para pihak yang menyepakati kontrak tersebut sehingga menjadi terikat dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Subjek hukum merupakan pihak yang harus menanggung kerugian yang dialami mitra kontraknya dengan jaminan pembayaran seluruh harta subjek hukum. Subjek kontrak dapat berupa subjek hukum pribadi ataupun subjek hukum korporasi. Subjek kontrak perorangan ada namanya personal entity. Subjek kontrak badan hukum adanya legal entity. Terus ada subjek kontrak kumpulan orang atau persekutuan perdata. Selain kewenangan hukum, perlu juga kiranya kita cermati kapasitas finansial dari mitra berkontrak. Terus ada objek kontrak. Objek kontrak adalah prestasi performan itu sendiri, yaitu berupa suatu ketindakan dalam pelaksanaan kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Berbuat dan tidak berbuat sesuatu bagi kreditur maupun debitur sebagai pihak yang terikat dalam pelaksanaan suatu kontrak. Keabsahan suatu kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sebagai perikatan yang tidak lahir dari undang-undang. Kejelasan terhadap objek perjanjian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, yang konsekuensinya adalah kontrak batal demi hukum void jika objek tersebut tidak dengan tegas dan jelas diperjanjikan. Terus ada pelaksanaan prestasi hanya mengikat para pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak hanya menjadi pengikat para subjek-subjek kontrak yang telah menyepakatinya. Suatu kontrak tidak dapat memberikan keuntungan, ada membebankan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian. Hal ini diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata sebagai penguat hukum pada pasal 1338 KUH Perdata terhadap pihak-pihak yang sangat penting untuk dipahami dalam perancangan kontrak tersebut. Terus kita masuk ke bab 4, syarat sahnya suatu kontrak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, pembuat undang-undang secara tegas mengatur tentang adanya 4 syarat fundamental yang harus dipenuhi suatu kontrak agar dinyatakan sah. Yang pertama, tercapainya kesepakatan. Yang kedua, pihak bersepakat mempunyai kapasitas hukum. Yang ketiga, objek yang disepakati jelas. 4, kausanya halal. Pada dasarnya persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan dengan keabsahan suatu kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terlalu berbeda dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam common law yang menyatakan bahwa untuk dapat dinyatakan sah suatu kontrak harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama harus ada offer, yang kedua terhadap offer harus ada acceptance. Yang ketiga, pihak yang berkontrak harus mempunyai capacity. Yang kelima, harus ada consideration atau prestasi timbal balik. Yang keenam ada lawful cause. Yang ketujuh harus ada intention to create legal relation. Yang berbeda dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam perancangan kontrak yang sah antara KUH Perdata
dengan common law adalah pada common law dicantumkan intention to create legal relation. Kesepakatan para pihak yang berkontrak merupakan pertemuan antara penawaran offer pihak yang mengajukan penawaran dan penerimaan acceptance oleh pihak yang menjadi tujuan penawaran, merupakan dasar dari timbulnya kewajiban di satu sisi dan hak di sisi lain yang harus dipenuhi oleh para pihak berkontrak. Selanjutnya ada offer. Masih harus memungkinkan untuk dibatalkan. Pihak yang melakukan penawaran offer juga mempunyai hak mencabut kembali penawaran tersebut, tidak terkecuali walaupun penawaran tersebut bersifat irrevocable, sepanjang penarikan ataupun pembatalan penawaran dilakukan sebelum sampai pada offers. The principle of international commercial contract menggambarkan hal tersebut dalam pasal 2.3 sebagai berikut. An offer becomes effective when it reaches the offer. Dan an offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offer before or at the same time as the offer. Prinsip ini memberikan gambaran tegas bahwa sepanjang penawaran belum bisa diterima ataupun sampai kepada offer, maka offer dapat melakukan perubahan atau pembatalan. Akan tetapi, setelah sampai pada pihak yang ditawari secara khusus, pihak yang ditawari tersebut telah menyatakan persetujuannya, maka penawaran tersebut tidak dapat dibatalkan. Sebab pada saat acceptance dilakukan oleh offer, maka kontrak telah terjadi. Penerimaan diam-diam yang muncul dari kebiasaan. Contoh kasus dari persetujuan secara diam-diam juga terjadi dalam suatu kasus antara suatu perusahaan leasing yang secara diam-diam telah melakukan persetujuan terhadap usulan atau rescheduling utang oleh leases. Spesifik, contohnya perusahaan A telah mengadakan perjanjian leasing dengan perusahaan B. Dalam pelaksanaan perjanjian itu, perusahaan B tidak dapat membayarkan cicilan leasing sewa guna usaha secara teratur seperti yang telah diperjanjikan. Krisis moneter yang melanda Indonesia membuat bisnis lease menjadikan sulit beraktivitas secara komersil. Selanjutnya kita akan membahas penyalahgunaan keadaan atau undue influence. Nah, ternyata dalam praktek banyak upaya penekanan ataupun paksaan yang dilakukan kepada calon mitra berkontrak tidak selalu dilakukan melalui ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan penjelasan tersebut di atas. Walaupun tidak terlihat ancaman dalam bentuk tindakan kekerasan, akan tetapi sudah cukup substansial untuk membuktikan bahwa pihak yang dipaksa benar-benar telah kehilangan kebebasannya dan tidak berdaya untuk menolak kontrak tersebut, selain dari harus menyatakan kata ya dan menandatangani kontrak tersebut. Nah, selanjutnya adanya penipuan sebagai alasan untuk membatalkan suatu kontrak. Selain tindakan yang memaksa untuk tidak melakukan kebebasan berkontrak, penipuan juga merupakan alasan yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Dalam membatalkan suatu kontrak yang telah disepakati secara formal, karena telah menutup kemungkinan pihak yang dirugikan untuk menimbang yang sebenarnya sebelum kesepakatan kontrak. Dalam pasal 1328 KUH Perdata dijelaskan sebagai berikut. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Terus ada kecakapan para pihak yang berkontrak. Diberikan jaminan oleh hukum baik orang pribadi maupun orang korporasi legal entity sebagai subjek pendukung hak dan pelaksanaan kewajiban. Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun tindakan hukum untuk dan atas kepentingan pribadi berbeda dengan badan hukum legal entity.
Bila orang pribadi, maka kewenangan dimulai setelah dewasa atau 21 tahun. Sementara untuk badan hukum misalnya PT hanya bisa dilakukan seseorang yang dewasa yang menjabat direksi atau yang mendapat kewenangan dari direksi. Contohnya general manager, cakap untuk melakukan perbuatan hukum apa saja untuk pribadi namun tidak berwenang tanda tangan atas nama PT kecuali mendapat kewenangan dari direktur. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa semua orang cakap dalam hukum kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Dan dijelaskan pada pasal 1330 KUH Perdata yaitu A. Orang yang belum dewasa. B. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. C. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan pada umum sangat semua orang kepada siapapun undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. Terus ada orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 330 KUH Perdata dengan tegas menetapkan dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah menikah. Walaupun bertentangan dengan UU Perkawinan nomor 1 1974 yang secara a contrario mengatakan orang berumur 18 tahun bisa melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili orang tua maupun walinya. Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh juga terhadap pendewasaan, mengingat kemungkinan memberikan status kedewasaan yang juga dimungkinkan pada pasal 426 KUH Perdata serta pasal 47 UU Perkawinan Undang Nomor 1 1974. Terus ada orang yang berada di bawah pengampunan. Selanjutnya pasal 1330 KUH Perdata mengatur juga bahwa walaupun orang telah dewasa jika berada dalam kondisi dungu, sakit otak ataupun mata gelap, maka orang tersebut berdasarkan pasal 433 KUH Perdata harus ditaruh di bawah pengampunan sehingga tidak cakap melakukan tindakan hukum walaupun terkadang dapat berbuat normal. Demikian juga orang yang bertindak sangat boros atau yang tidak bisa mengontrol keborosan atau tidak bisa mengurus urusan dirinya sendiri dapat pula ditaruh di bawah pengampunan sehingga sama-sama tidak cakap melakukan tindakan hukum. Terus ada perempuan mempunyai kapasitas hukum untuk berkontrak. Ketidakcakapan perempuan walaupun dewasa dalam pasal 108 dan 110 KUH Perdata saat ini tidak berlaku dengan dikeluarkannya surat edaran MA nomor 3 tahun 1961. Sehingga menegaskan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Masing-masing suami istri harus mendapat persetujuan dari pendamping hidup apabila melakukan penjual benda-benda tidak bergerak yang diperoleh pada masa perkawinannya ataupun melakukan penjaminan pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban dari pihak ketiga selaku debitur di mana yang dijamin adalah bagian dari harta perkawinan. Selanjutnya ada suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam hal ini dalam mengenai isi prestasi sebagai objek dari perjanjian harus jelas diatur dalam pasal 1333 dan 1334 KUH Perdata sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak yang sah. Selanjutnya ada kausa halal. Apa sih kausa halal? Kausa dapat diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang kontrak. Kausa bukan motif bersepakat. Jadi motif bersepakat tidak bisa menjadi ukuran halal tidaknya perbuatan hukum tersebut. Dalam pasal 1320 dijelaskan bahwa kontrak yang didasari kausa tidak halal batal demi hukum. Penjabarannya pada pasal 1337 KUH Perdata, kontrak tidak halal apabila dilarang oleh UU atau berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum. Contohnya perjanjian mengadakan perjudian ataupun perjanjian untuk memasuk wanita tuna susila ke tempat hiburan ataupun perjanjian perbudakan. Pemahaman kausa halal harus menjadi secara objektif. Selanjutnya ada ketentuan hukum kontrak dan UU konsumen. Perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar atau standardized kontrak untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak merupakan permasalahan penggunaan pola kontrak.
standar di Indonesia sebagai reaksi hukum untuk mencari ukuran keadilan bagi konsumen yang cenderung didudukan pada posisi lemah agar tetap dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak yang berkontrak tersebut. Dalam perdebatan tersebut, di satu sisi banyak kalangan ataupun ahli hukum yang berpendapat bahwa kecenderungan para pelaku usaha untuk menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu menyanyiakan format kontrak yang umumnya telah dicetak print draft of contract untuk ditandatangani oleh mitranya yang menghilangkan ataupun membatasi kebebasan kontrak freedom of contract dari mitra tersebut untuk mencapai kesepakatan hukum. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, wan prestasi dalam kontrak dan akibatnya. Nah, wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi kewajiban yang menjadi objek perikatan antara mereka dalam kontrak. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak dalam berkontrak adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun bahkan untuk tidak berbuat sesuatu, yang artinya dalam hal kesepakatan untuk melakukan prestasi tersebut tidak dijalankan atau dijalankan dengan tidak semestinya. Maka orang yang tidak menjalankan kewajiban yang sesuai disepakati akan dinyatakan wan prestasi atau tidak berprestasi ataupun ingkar janji atau default. Lebih spesifik, Prof. Subakti SH dalam bukunya Hukum Perjanjian menjelaskan bahwa wan prestasi seorang debitur dapat didasarkan pada 4 alasan. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, wan prestasi berpotensi merugikan bagi mitra kontraknya. Maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan pengadilan untuk memaksa orang tersebut yang melakukan wan prestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Selain itu, orang yang wan prestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam pasal 1236, dalam pasal 1239, dan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan kapan sih seseorang dapat dinyatakan wan prestasi. Fakta telah terjadinya ingkar janji ataupun tindakan lalai dari mitra berkontrak yang merupakan ukuran yang sangat penting bagi mitra berkontrak yang dirugikan. Dalam hal ini disebut kreditur. Untuk terlebih dahulu dibuktikan agar dapat menurut ganti rugi terhadap kerugian akibat wan prestasi. Artinya, tanpa pembuktian terjadinya wan prestasi, maka tidak ada alasan bagi para pihak mitra yang dirugikan untuk meminta ganti rugi ataupun meminta perhentian kontrak secara sepihak. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, ada dua acara untuk membuktikan telah terjadinya wan prestasi, yaitu wan prestasi yang akan ditentukan secara hukum dan wan prestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Nah, berikut tuntutan ganti rugi terhadap debitur. Ketika suatu kontrak tidak berjalan dengan semestinya, tentu saja ini akan memberikan potensi kerugian terhadap pihak yang terkena wan prestasi tersebut. Sebab wan prestasi akan membuyarkan seluruh rencananya untuk mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kontrak tersebut, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dalam KUH Perdata pasal 1243 sendiri secara tegas diatur bahwa kreditur dapat menuntut penggantian atas kerugian yang dialami akibat wan prestasi. Hak kreditur untuk menuntut ganti rugi pada debitur terhadap pembayaran ganti rugi yang telah dialaminya akibat wan prestasi adalah hak yang diakui dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum melalui putusan pengadilan seperti yang telah diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Secara hukum,
Ganti rugi yang dituntut kreditur terhadap debitur haruslah diperhitungkan dalam sejumlah uang yang akan dibayarkan ataupun dilunasi oleh debitur pada kreditur. Selanjutnya ada pembatalan kontrak akibat wan prestasi. Selain hak menuntut ganti rugi, wan prestasi juga memberikan hak kepada kreditur untuk membatalkan kontrak yang telah disepakati, sehingga masuk pada keadaan seakan kontrak tersebut tidak pernah disepakati, termasuk juga hak untuk menghentikan kontrak lebih awal yang akan memberikan konsekuensi dihentikannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Dari sisi perancangan kontrak, walaupun hak kreditur untuk menghentikan kontrak akibat wan prestasi yang dilakukan debitur dapat ditegaskan melalui pengadilan berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, tapi akan sangat baik kiranya bila hal-hal yang muncul sebagai konsekuensi dari dilakukannya penghentian kontrak lebih awal ini, termasuk penegasan tentang jatuh temponya seluruh bentuk kewajiban debitur, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya pasal 1266 KUH Perdata dapatkah dikesampingkan? Selanjutnya kita akan membahas pasal 1266 KUH Perdata dapatkah dikesampingkan? Nah, kehadiran pasal 1266 KUH Perdata ini pada prinsipnya merupakan dasar pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk tidak membiarkan permasalahan suatu kontrak diletakkan pada putusan masing-masing pihak yang berkontrak. Sebab hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan tindakan kesewenang-wenangan pihak yang lebih berkuasa atau yang lebih kuat terhadap mitra berkontraknya yang posisinya lebih lemah. Masalahan suatu kontrak diletakkan pada putusan masing-masing pihak yang berkontrak. Dengan pengertian lain, pengakuan kekuatan para pihak berkontrak atau parti autonomi untuk tidak melibatkan pengadilan dalam pembatalan suatu kontrak dapat berpotensi terhadap penyesalan kontrak secara hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang. Selanjutnya kita membahas juga apakah mengesampingkan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara pembatalan kontrak akan selalu menguntungkan kreditur. Nah, di sini dibahas hak untuk mengesampingkan peranan pengadilan dalam mengadili apakah suatu kontrak dapat dibatalkan atau tidak akan juga meliputi kewenangan pengadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi atau damages yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur yang dirugikan, termasuk pula langkah paksa dalam mengeksekusi putusan tersebut. Dalam hal debitur tidak mematuhi putusan bila kewenangan pengadilan dalam pembatalan kontrak yang telah diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata disampingkan. Andai kata pengadilan menyetujui ataupun tunduk terhadap klausal pengesampingan keberlakuan pasal 1266 KUH Perdata, maka pengadilan juga tidak berwenang untuk ikut campur tangan lagi terhadap akibat-akibat hukum dari pembatalan suatu kontrak tersebut. Misalnya dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing agreement antara lessor dan lease yang menyepakati klausul pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dalam hal terjadinya wan prestasi. Artinya bila lessor menyatakan lease melakukan wan prestasi, maka lessor berhak menghentikan kontrak leasing tersebut dan akan langsung melakukan penguasaan kembali atau repossession objek sewa guna usaha atau objek lease yang secara hukum memang masih miliknya, agar kemudian dapat dijual untuk melunasi utang-utang lease tersebut. Namun bila ternyata hasil cicilan lease dan penjualan objek lease tersebut ternyata tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban si leases, tentunya apabila pengadilan menyetujui mengesampingkan pasal 1266, maka pengadilan akan menolak setiap upaya ketidaksetujuan pembatalan suatu kontrak. Alasannya, penyelesaian perkara yang muncul akibat pembatalan sepihak tersebut bukan lagi merupakan kewenangan pengadilan negeri. Itu telah terjadi kewenangan para pihak. Artinya, dalam hal ini, lessor tidak lagi berhak mengajukan gugatan. Dari penjelasan tersebut, pengesampingan pasal 1266 ternyata tidak selalu menguntungkan pihak kreditur, khususnya ketika debitur sebagai mitra berkontrak melawan atau tidak bersedia melakukan pembayaran ganti rugi yang diminta kreditur. Selanjutnya membahas apakah pasal 1266 KUH Perdata bersifat mandatory rule atau sehingga
tidak dapat mengesampingkan oleh prinsip kebebasan berkontrak. Nah, itu akan kita tinjau lagi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dasar dari kehadiran pasal 1266 dan pasal 1267 adalah menghadirkan peran pengadilan sebagai benteng. Sebagai benteng pengadilan terakhir yang akan bertindak secara independen, cerdas, dan berkeadilan dalam memutuskan perkara wan prestasi. Ini akan memberikan kewenangan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi dalam bentuk biaya, ganti rugi, dan bunga seperti diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Artinya, dengan kehadiran pasal 1266, pembuat undang-undang tidak memberikan kewenangan mutlak kepada para pihak untuk membatalkan kontrak karena wan prestasi. Bila langkah pembatalan tersebut menimbulkan perlawanan dari mitra berkontraknya yang akhirnya membuahkan gugatan ke pengadilan, dengan pengertian lain, ketidakharusan pengadilan patuh pada kesepakatan pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata. Bukan karena pasal ini merupakan mandatory rule, tapi sehingga tidak dapat dikecualikan atas landasan kebebasan berkontrak, akan tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian keadilan dalam hukum kontrak itu sendiri. Selanjutnya kita membahas force majeure. Force majeure sebagai suatu alasan tidak dilaksanakannya suatu kontrak. Telah dengan jelas digambarkan di atas bahwa ketidakmampuan seorang mitra berkontrak dengan melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya dalam berkontrak pada umumnya menimbulkan hukuman bagi untuk membayar ganti rugi kepada mitra berkontrak yang telah dirugikan. Akan tetapi hukuman tersebut tidak akan berlaku apabila ketidaknyamanan atau perintangan debitur untuk memenuhi kewajibannya berprestasi disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kemampuannya untuk mengendalikannya, yang dikenal juga dengan doktrin force majeure. Doktrin force majeure sebagai dukungan terhadap prinsip bahwa prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak haruslah prestasi yang memungkinkan untuk dilakukan merupakan doktrin pemaafan yang dikenal secara universal dalam kontrak negara-negara di dunia. Artinya, secara prinsip pengakuan terhadap ketidakmungkinan untuk melaksanakan suatu prestasi, impossibility of performance, disebabkan oleh halangan yang tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya, serta yang bukan datang dari dirinya ataupun akibat dari kesalahannya, membuat orang yang secara normal tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan prestasinya tersebut dapat dimaafkan dan dibebaskan dari hukumannya untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga damage dalam hal ini. Selanjutnya kita akan membahas hapusnya suatu kontrak. Normalnya gimana sih suatu kontrak akan hapus setelah kontrak tersebut berakhir. Artinya ketika seluruh bentuk-bentuk perikatan yang telah disepakati dalam kontrak telah dilaksanakan, maka kontrak tersebut akan berakhir dan hapus dengan sendirinya. Misalnya dalam hal disepakati perjanjian sewa guna usaha secara finansial atau financial leasing agreement, maka kontrak sewa guna usaha tersebut akan berakhir setelah seluruh kewajiban untuk membayar cicilan sewa guna usaha seperti yang telah disepakati dalam kontrak telah dilakukan oleh lease kepada leasernya. Dan pelaksanaan hak opsi yang diberikan kepada lease juga telah terpenuhinya seluruh kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam kontrak sewa guna usaha tersebut, maka berakhir dan hapuslah kontrak tersebut. Akan tetapi selain ketentuan dari pengakhiran kontrak akibat telah terpenuhinya seluruh kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut, KUH Perdata juga mengenal bentuk pengakhiran kontrak lainnya. Secara keseluruhan, pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang tata cara dan dasar hukum dari hapusnya suatu perikatan sebagai berikut. Yang pertama, karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai. Yang ketiga, karena pembaharuan utang atau inovasi. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi off. Yang kelima, karena percampuran utang. Yang keenam, karena pembebasan utang. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang. Yang ke-8, karena kebatalan atau pembatalan. Selanjutnya kita akan membahas bab 6. Langkah hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada dasarnya penyusunan setiap
bentuk perikatan dalam tatanan yang baik, lengkap dan jelas dalam kontrak akan membangun tingkat kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang berkontrak. Nah, oleh karena itulah klausul pilihan hukum dan cara penyelesaian serta domisili ataupun jurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi sangat penting bagi para pihak untuk memastikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membela dan memperjuangkan pelindungan haknya, baik melalui pengadilan maupun melalui langkah-langkah alternatif di luar pengadilan untuk memastikan upaya pembelaan hak yang telah terencana. Selanjutnya, awalnya pengadilan bagi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa kontrak. Peran pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa perdata merupakan peran sentral sampai pada lahirnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti misalnya lembaga arbitrase, konsultasi, mediasi, konsiliasi. Mengingat pengadilan sangat berperan besar dalam mengadili suatu sengketa kontrak, maka sangat penting kiranya bagi seseorang perancang kontrak untuk memahami cara bekerja dari pengadilan perdata dari negara-negara yang akan dipilih sebagai pengadilan yang mempunyai hak kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas lembaga jaminan kemendaan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa seluruh harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan pembayaran seluruh kewajiban kepada krediturnya. Konsekuensinya, bila debitur tersebut ternyata mempunyai kreditur lebih dari satu, maka berdasarkan pasal 1132 KUH Perdata, masing-masing kreditur berhak atas pembagian harta debitur serta ataupun secara proporsional. Selanjutnya akan kita bahas. Selanjutnya kita membahas gros akta pengakuan utang. Hak eksekusi yang secara hukum diberikan kepada lembaga jaminan kemendaan juga diberikan kepada pemegang gros akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris publik dengan mencantumkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sama kedudukannya dengan pengutusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemegang gros akta pengakuan hutang bisa mengeksekusi barang jaminan dari debitur tanpa harus terlebih dahulu melalui gugatan ke pengadilan. Tetapi pada prakteknya, gros akta pengakuan utang sering disalahartikan menjadi pengakuan yang menimbulkan kewajiban dari perjanjian pokok. Terus kita akan lanjut ke pembahasan arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut merupakan lembaga alternatif di luar pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara sehubungan dengan aktivitas komersil. Pihak penyelesaian perkara tidak menggunakan pengadilan maupun hakim, tetapi menggunakan lembaga setara yang disebut arbitrase. Latar belakang dari kehadiran lembaga ini adalah karena para pihak ingin mencari penyelesaian yang adil tanpa keterikatan yang timbul akibat melalui pengadilan yang umum. Dengan keunggulan arbitrase, oleh karena itu alternatif ini sering terutama digunakan dalam kontrak yang bersifat internasional, mengingat putusan arbitrase tidak seperti putusan pengadilan yang sangat berhubungan dengan sovereignty dari suatu negara. Ketentuan tentang penyelesaian perkara melalui arbitrase sebenarnya tidak diatur maupun dikenal dalam KUH Perdata dan HIR sebagai kitab hukum acara perdata yang berlaku. Namun, langkah penyelesaian ini tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai alternatif penyelesaian. Dalam perjalanannya, pengadilan pada dasarnya masih belum dapat melihat kehadiran arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Karena perkembangannya, arbitrase menjadi penyelesaian sengketa pada skala domestik maupun internasional dengan meratifikasi Konvensi Bank Dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun investasi di negaranya. Selanjutnya kita akan membahas bab 7 tentang perancangan kontrak.
Yang pertama pada bab 7 ini membahas misi perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan langkah menuangkan bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang dihadapkan atau disepakati para pihak berkontrak dalam dokumen tertulis baik notarial maupun di bawah tangan. Perancang kontrak yang baik mempunyai 3 misi besar. Pertama, secara maksimal mengakomodasi perlindungan haknya atau orang yang akan diwakilinya dalam kontrak. Kedua, menghindari potensi masalah. Ketiga, meminimalisi resiko biaya dalam hal konflik tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya kita akan membahas meminimalisasi risiko biaya dalam hal sengketa tidak dapat dihindarkan. Maksudnya gimana sih? Nah, dalam hal ini walaupun kontrak telah dirancang dengan sangat baik, memang tidak menjamin akan terhindar sama sekali potensi terjadinya sengketa. Artinya, potensi konflik dalam kontrak hanya dapat diminimalkan, tetapi sangat sulit kiranya untuk sama sekali dihilangkan. Sehubungan dengan itu, kewenangan pengadilan negeri dalam menangani sengketa perdata merupakan salah satu perhatian yang penting dari seorang perancang kontrak. Kesalahan pada pemilihan domisili hukum perkara di pengadilan akan dapat mengakibatkan permasalahan sendiri tentunya, khususnya dalam hal biaya perkara yang cenderung akan keluar di luar dugaan. Kontrak tidak mempunyai bentuk yang baku. Melihat sebelum-sebelumnya kontrak tidak mempunyai ukuran tertentu dari jumlah kata-kata yang digunakan. Begitu juga pada susunan perikatan-perikatan yang telah disepakati. Artinya walaupun disajikan dalam susunan yang tidak lazim, kontrak tetap sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kontrak itu tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Dengan berpegang pada prinsip, penulis berpendapat bahwa pada kontrak yang baik paling tidak berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada judul kontrak. Yang kedua, ada tanggal, hari penandatanganan dari kontrak tersebut dengan jelas tentunya. Yang ketiga, informasi tentang para pihak yang berkontrak. Yang keempat, latar belakang yang perlu digambarkan sehubungan dengan dibuatnya kontrak. Yang kelima, ada definisi dari bagian yang terlebih dahulu mempersamakan pengertian kedua belah pihak terhadap terminologi teknis yang interpretatif tentunya. Maksudnya dalam bermakna ambigu ganda, jadi dia bisa dimaknakan lain. Jadi itu butuh penegasan secara khusus. Kemudian yang keenam ada penegasan tentang persetujuan pihak terkait objek-objek dari kontrak tersebut. Yang ketujuh ada penjelasan tentang pokok-pokok yang diperjanjikan antara para pihak dan kewajiban para pihak dalam upaya pemenuhan poin-poin perikatan. Yang kesembilan ada pernyataan dan jaminan. Yang ke-10 ada konvenan. Yang ke-11 ada hal-hal yang menjadi ukuran terjadinya wan prestasi. Yang 12 ada konsekuensi yang telah terjadi wan prestasi. Yang ke-13 ada force majeure. Yang ke-14 ada pilihan hukum, pilihan jurisdiksi, pilihan forum, pilihan domisili, dan penyelesaian konflik jika terjadi. 15 tata cara pengonsumsian perubahan atau penambahan kontrak. Yang ke-16 pernyataan tentang keseluruhan kontrak. Yang ke-17 pernyataan tentang pemisahan klausul kontrak yang melanggar hukum. Yang ke-18 tentang conditioner presiden. Yang ke-9 tentang tanda tangan para pihak. 20 saksi-saksi. Nah, 20 hal ini adalah hal yang biasanya umum bakal kita jumpai di suatu kontrak. Tidak menjadi suatu keharusan, tetapi pada umumnya hal tersebutlah yang memenuhi kontrak tersebut. Selanjutnya ada judul kontrak. Judul sangat diperlukan sebagai identitas kontrak. Sebagai identitas yang menggambarkan maksud dan area yang akan disepakati para pihak, dan umumnya judul tidak berbeda dengan isi kesepakatannya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak judul kontrak yang tidak sesuai dengan isinya. Dalam hal ini terjadinya perbedaan pendapat antara judul dan dengan isi. Berpegang pada pasal 1343 dan 1344 KUH Perdata, maka isi kontrak itulah yang akan memberikan ukuran sebenarnya dari aktivitas hubungan hukum antara para pelaku bisnis. Oleh karena itu, judul kontrak harus tetap berpegang pada pengertian yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas
Selanjutnya kita akan membahas beberapa variasi sistematika kontrak. Nah, berdasarkan sifat keterbukaan yang dianut dalam hukum kontrak membuat kontrak tidak mempunyai format yang baku seperti yang saya jelaskan tadi, tapi pada umumnya memiliki suatu format yang sering kita temui. Nah, sehingga dapat saja kontrak-kontrak yang pada dasarnya mempunyai objek perjanjian yang sama dihadirkan dengan sistematika dan detail yang berbeda. Dalam sistematika perancangan kontrak tidak diberikan ukuran maksimal dari suatu kontrak yang baik, akan tetapi lebih pada ukuran minimal yang paling tidak harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan suatu kontrak yang baik dan aman. Pengertian detail harus dipahami secara positif, yaitu sebagai upaya untuk menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak yang akan disepakati secara jelas, tegas, dan sistematis, sehingga akan memberikan kemudahan dan kepastian pemahaman hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkontrak. Dengan sifat keterbukaan dalam kontrak tersebut, klausula-klausula dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan dan upaya perlindungan dari masing-masing pihak yang berkontrak. Misalnya tentang loan agreement, perjanjian pinjam-meminjam uang yang telah disepakati antara sebuah bank asing di Indonesia dengan perusahaan joint venture yang mempunyai susunan inti sebagai berikut. Yang pertama ada parties, facility and its special needs, method of payments, free expense tax and other costs, representation, warranties dan covenants. Terus ada condition precedent, immediate payment, event of default, miscellaneous, definition and interpretation, dan signature. Pada dasarnya, sasaran dan perlindungan hukum yang hendak dicapai dari loan agreement bank maupun yang adalah sama, walaupun dihadirkan dengan berbagai variasi. Loan agreement di atas berisikan hampir semua poin-poin ataupun klausula-klausula kontrak. Selanjutnya kita membahas pada umumnya klausula representation dan warranties dan klausula covenant dalam kontrak selalu dipisahkan. Akan tetapi dalam contoh kontrak tersebut ternyata dapat digabungkan. Setelah dapat digabungkan, penulis berpendapat bahwa sebaiknya kedua klausula tersebut dipisahkan karena masing-masing menggambarkan status debitur dalam masa yang berbeda. Selanjutnya, dalam contoh di atas, bank dalam upaya melindungi dirinya telah juga membangun klausula-klausula condition precedent sebagai suatu klausula yang harus dipenuhi dalam kontrak berlakunya. Akan tetapi dalam hal detail, peletakan covenant dan condition precedent tidak tepat karena justru akan menimbulkan pengertian yang tidak konsisten dan membuka potensi sengketa ke depan. Dalam hal ini, untuk memastikan telah terjadi wan prestasi sebagai dasar calon dari hak kreditur untuk melakukan penghentian kontrak, maka bank dalam loan agreement tersebut menghadirkan klausula event of default untuk mengatur peristiwa-peristiwa dari perikatan-perikatan dalam kontrak tersebut dapat disebut sebagai wan prestasi bisa gagal. Nah, selanjutnya konsekuensi dari misrepresentation of fact secara umum adalah memberikan hak bagi pihak yang dirugikan akibat ketidakbenaran pernyataan fakta tersebut untuk membatalkan kontrak. Hal itu juga secara tegas diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata. Selain payment of default and representation default, kepailitan juga dirancang sebagai alasan dari terjadinya peristiwa default. Begitu juga dalam hal timbulnya kewajiban-kewajiban pada pihak lain ataupun permasalahan hukum yang menunjukkan ketidakberdayaan bagi debitur lagi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pelanggaran negatif covenant yang telah diatur dalam tersebut di atas. Banyak hal-hal penting yang menjadi bagian dari kesepakatan dalam kontrak ini yang tidak diletakkan dalam satu klausula tersendiri, akan tetapi dimasukkan secara keseluruhan dalam klausula miscellaneous atau biasa kita sebut dan yang lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang dalam variasi loan agreement lainnya juga sering dihadirkan dalam suatu penjudulan yang khusus. Nah, dari sistematika pada umumnya, klausa definisi dan interpretasi diletakkan pada bagian awal dari kontrak yang memudahkan para pihak untuk diingatkan pada keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah yang menimbulkan arti ganda.
Sedangkan pada loan agreement, klausa tersebut justru diletakkan pada bagian akhir, karena penulis berpendapat sifat keterbukaan dan kebebasan berkontrak tidak memberikan akibat hukum pada tata letak tersebut. Ketentuan-ketentuan minimal yang harus dihadir dalam suatu kontrak konstruksi diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2000 sebagai berikut. Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai para pihak yang meliputi akta badan usaha ataupun usaha perseorangan. Yang kedua ada nama wakil atau kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikat keahlian bagi perseorangan. Yang ketiga ada tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau perseorangan. Terus yang B ada rumusan pekerjaan yang meliputi pokok-pokok pekerjaan yang berjanjikan, volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan, nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyelesaian nilai, tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran, dan juga jangka waktu pelaksanaan. Terus ada pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi. Yang pertama ada jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, ketentuan pihak ketiga, dan kegagalan bangunan. Yang kedua ada pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat nilai jaminan, jangka waktu pertanggungan, prosedur pencairan, dan hak kewajiban masing-masing pihak. Yang ketiga, dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja, pengguna jasa dapat mencairkan dan melanjutkan menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi. Yang D ada tenaga ahlinya yang meliputi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi, prosedur penerimaan dan pemberhentian, dan jumlah tenaga ahli sesuai jenis pekerjaan. Terus ada hak dan kewajiban para pihak dalam berkontrak kerja konstruksi meliputi hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa. Terus lanjut ke cara pembayaran, memuat volume atau besaran fisik cara pembayaran hasil pekerjaan, jangka waktu pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, dan jaminan pembayaran. Selanjutnya ada ketentuan mengenai cedera janji meliputi bentuk cedera janji, dan jika salah satu melakukan cedera janji maka pihak lainnya harus memberikan kompensasi pengganti biaya, perpanjangan waktu, perbaikan, atau pelaksanaan ulang. Terus ada penyelesaian perselisihan di luar pengendalian melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Terus ada bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak ataupun pemutusan secara sepihak. Atau ada juga keadaan memaksa yang mencakup kesepakatan mengenai risiko khusus, macam keadaan memaksa lainnya, dan hak kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa kepada keadaan memaksa. Terus ada kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi jangka waktu, pertanggungjawaban kegagalan bangunan, dan bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Terus ada perlindungan kerja memuat kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja. Terus ada aspek lingkungan memuat kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan manusia. Nah, selain dari ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar minimum pembentukan kontrak kerja konstruksi di atas, dijelaskan juga tentang perlunya dicantumkan hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama ada hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua ada ketentuan tentang insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif dan bentuk insentif. Yang ketiga ada ketentuan tentang subpenyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan atau peralatan bangunan. Terus ada pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan dua bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya satu bahasa yang mengikat secara hukum. Terus ada kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya berikan tentang pembacaan buku dari Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM tentang teknik perancangan kontrak bisnis. Bila mana banyak salah kata, salah huruf, ataupun hal lain, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Terima kasih telah menonton.